Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan ke-11. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sekolah tercinta ini. Marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Iman Ramadan SPD. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbi sholli wa sallim ala Muhammad yang qauli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di SDN Ranca Ekek 6 dalam acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salam, mari kita ceritakan pada junjungan kita, angkatan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pada kita sekalian yang senantiasa menjaga nama beliau sampai akhir zaman. Ibu, Bapak Guru, keluarga besar SDN Ranca Ekek 6, tentunya dalam kegiatan ini saya sebagai kepala sekolah sangat berjauh sekali tentang pendidikan guru penggerak ini. Kenapa? Karena dasarnya pendidikan guru penggerak ini adalah program pemerintah yang tentunya kita sebagai abdi negara harus bisa mengikuti program tersebut. Untuk apa? Untuk bekal kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai tenaga pengajar, tentunya kita harus dibekali dengan ilmu. Nah, ini adalah salah satu agenda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk menjadikan pendidikan ini supaya lebih maju lagi, yang menciptakan tentunya tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan ini saya mengapresiasi sekali pada rekan kita Ibu Pipit Neta Fatima yang alhamdulillah beliau telah melalui tahapan-tahapan untuk menjadi seorang calon guru penggerak ini. Beliau sudah mengikuti rangkaian yang pertama melalui dari tes ke-1, tes kedua, dan akhirnya sekarang adalah pendidikan. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat diberikan kemudahan dalam menjalankan pendidikan ini dan juga dapat lulus hingga menyandang sebagai guru penggerak yang dapat membawa perubahan bagi pembelajaran khususnya di SDN Ranca Ekek 6. Tentunya pada hari ini beliau akan mengutarakan atau akan menyajikan sebuah presentasi tentang diseminasi budaya positif. Nah, ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua tenaga pengajar di SDN Ranca Ekek 6. Mudah-mudahan apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Pipit Neta Fatima ini menjadi berguna, menjadi bekal, menjadi ilmu tambahan bagi kita sebagai tenaga pendidik. Saya sebagai kepala sekolah tentunya sangat mendukung apa yang Ibu sekarang akan laksanakan. Mungkin tidak panjang lebar sambutan ini. Selamat pada Ibu yang akan memaparkan tentang diseminasi ini. Mudah-mudahan di akhir perjalanan Ibu nanti dapat sukses. Dan sambutan saya sebagai kepala sekolah belajar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Pipit Rita Fatimah dari Guru Penggerak Angkatan 11. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri al-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Aceh 6, Bapak Iman Ramadan SPD. Tak lupa Bapak Ibu Guru hebat SDN Aceh 6 yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu berkenan untuk bisa berkumpul dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif yang saat ini sedang saya laksanakan melalui program Calon Guru Penggerak Angkatan 11. Terima kasih Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Saya berada di titik ini tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu semua. Mungkin saya tidak ada di sini untuk bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya mengganggu waktu Bapak, mengganggu waktu Ibu. Saya tahu hari ini Bapak Ibu baru selesai mengajar, pasti lelah ya. Saya mohon waktunya, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memaparkan Bapak. Dan kepada Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mohon maaf. Di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui. Saya hanya ingin berbagi apa yang telah saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak. Sudah dari tanggal 2013 Juni hingga sekarang 20 Agustus 2024 sudah 4 modul yang saya selesaikan. Ada beberapa topik yang telah saya selesaikan, tapi ada satu modul yang mengharuskan saya untuk bisa memaparkan atau menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait apa itu budaya positif. Sebenarnya saya juga masih tanda tanya ya sebelumnya, kenapa kok harus modul yang budaya positif, padahal sebelum-sebelumnya tema-temanya pun menarik dan sangat bermanfaat. Setelah saya pelajari dan menyelesaikan modul budaya positif, ternyata banyak hal positif yang saya dapatkan. Kalau misalkan saya tidak ikut kegiatan ini, mungkin saya tidak tahu apa itu kontrol posisi guru, apa itu hukuman, apa itu restitusi. Dari sini alhamdulillah saya berharap bahwa apa yang saat ini akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya yang saat ini sedang menjadi penggerak dan umumnya untuk kita semua sebagai pendidik yang insya Allah akan membawa anak-anak kita ke gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita melakukan kegiatan case breaking. Tidak banyak dan tidak menguras tenaga untuk kegiatan ini. Kita hanya cukup saling berpandang-pandangan dengan teman yang paling dekat dengan Bapak Ibu dan tersenyumlah selama 30 detik. Ibu operator kan belum sampai dengan senyum selama 30 detik ya, supaya suasana lebih mencair. Santai saja karena ini tidak ada bol ya, untuk mencairkan suasana dan untuk supaya kita lebih fresh gitu kan. Apalagi tadi habis makan jadi pasti ngantuk. Silakan Bapak Ibu berhadapan dengan rekannya masing-masing. Bagus, boleh berpindah tempat dengan Bapak Kepala. Silakan, saya hitung 30 detik nih, Pak Lisa. Mulai dari silakan. Boleh berdiri semuanya? Boleh berdiri. 30 detik ya.
Boleh, boleh sambil berpelukan. Bayangkan hal baik apa yang telah rekan Anda lakukan untuk Anda selama Anda mengabdi sebagai guru. Apa? Bayangkan, silakan. Jawab lebih. 5 detik lagi, silakan. Ungkapkan kebahagiaan Anda, kesediaan Anda. Lihat pencarian rekan Anda. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat. Seperti kegiatan seminar atau workshop lain dan lainnya, biasanya sekali diadakan kegiatan kesepakatan antar forum, ya. Kira-kira selain menghargai kesepakatan yang sudah saya cantumkan, diantaranya ada tambahan dari rekan-rekan yang lain selain menghargai siapapun pada saat ada orang yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, apalagi? Boleh berpendapat, silakan Bu Yanti, barangkali ada masukan untuk kesepakatannya. Masuk kelas tepat waktu. Terus Bu Sasa, ada Bu Sasa? Selanjutnya terkait dengan budaya positif, sebenarnya jujur saja ya, di materi kali ini banyak hal yang baru pertama kali saya tahu, oh ternyata hukuman ini seperti ini. Oh ternyata kita sebagai guru pada saat kita sedang melaksanakan atau menghadapi anak yang bermasalah, kita punya 5 posisi ternyata. Ya selama ini kita tahu pada saat ada anak yang melakukan kenakalan atau menyimpang dari peraturan, kita hanya bersifat sebagai mengarahkan, membimbing, ya lebih tepatnya sering menghukum ya. Ketika kita menemukan anak kita yang melakukan kesalahan, baik itu bertengkar dengan temannya atau saling bully, biasanya kita panggil, kita kasih masukan, kita kasih arahan supaya anak jangan mengulangi kesalahan yang kedua. Saya coba bacakan Bapak Ibu. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin kita lebih mengenal dengan istilah kesepakatan kelas mungkin ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya tampak kita sadari sudah mulai terapkan pada anak didik kita. Namun kita belum tahu menjurus kemana nilai itu. Di slide selanjutnya akan saya coba jelaskan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Maksudnya, bahwa setiap anak itu memiliki motivasi tersendiri dalam dirinya, bukan karena atas paksaan, teguran, ataupun karena ada aturan yang diharuskan si anak itu lantas menjadi disiplin. Tapi ada yang muncul dari diri sendiri atas kesadarannya yang disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan lagu Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya lebih hafal dinyanyikan daripada saya diulang satu-satu karena saya lupa di message. Yang pertama apa ya? Yang kedua apa ya? Nah, dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini erat kaitannya dengan
nilai-nilai kebajikan yang telah saya sampaikan tadi. Karena saat ini kita mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan itu lantas akan lebih diperjelas atau lebih difokuskan kepada 6 profil ini. Jika kita udah satu-satu, apa yang menjadi dimensi mandiri, bernalar kritis, itu semua ada dalam setiap konsep-konsepnya. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, di modul pertama sekali, modul 1.1 saya belajar tentang filosofi pendidikan pelajar berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa beliau adalah salah satu pahlawan pendidikan yang benar-benar berjuang untuk memberikan pendidikan, mencetuskan pendidikan di negara Indonesia. Menurut beliau, tugas kita adalah untuk menuntun siswa-siswi berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alamnya untuk menemukan agar siswa tersebut bisa menemukan kebahagiaan dan bukan kebahagiaannya. Saya bingung kodrat alam dan kodrat zaman itu apa ya? Setelah saya baca-baca ternyata selama ini pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti ini? Kenapa ya anak-anak sekarang mah beda kayak anak-anak dulu? Pernah nggak? Kalau zaman dulu kita lihat guru dari kejauhan langsung lari, malu, takut, ya. Tapi anak-anak sekarang di zaman sekarang ketika melihat guru itu cuek saja, seolah-olah tidak kenal, bahkan ada yang lari, ada juga anak yang bersikap cuek, berpapasan saja, jangankan mengucapkan salam senyum pun tidak. Itu karena adanya perubahan zaman, Bapak Ibu. Mungkin itu disebabkan salah satunya oleh kegiatan penayangan televisi atau tayangan-tayangan TV yang kurang mendidik, akhirnya tercermin atau membentuk karakter siswa menjadi acuh terhadap gurunya, seperti itu. Sedangkan kodrat alam adalah kita sebagai guru harus tahu bahwasanya setiap anak itu berasal dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan anak yang tinggal di pesisir pantai dengan anak yang tinggal di persawahan. Bisa saja sambutannya kaitannya dengan budaya positif. Ada anak yang tinggal di pesisir pantai, sebelum dia masuk sekolah, dia harus membantu orang tuanya. Apakah itu mencari ikan asin, atau membantu apapun, sehingga dia datang telat ke sekolah. Ya, kita tidak bisa menyamakan ketika kita mengajar di perkotaan, anak itu datang kesiangan karena harus membantu orang tuanya dulu. Kita bandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan dengan segala fasilitas yang serba komplit. Nah, maksudnya di sini kita harus bisa membedakan bagaimana ketika kita menghadapi anak yang memiliki orang tua yang memiliki perekonomian yang rendah misalkan. Sedangkan ada juga anak yang serba berkecukupan. Mereka datang dari lingkungan alam atau keluarga yang berbeda, Bapak Ibu. Bahwasanya kita tidak bisa menyamaratakan, anak ini kok begini sih, kok nggak kayak temannya gitu ya. Berdasarkan ilmu psikologi yang kita pelajari juga kita ketahui, kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan atau membanding-bandingkan, apalagi sampai memberi anak label yang tidak baik. Dasar kamu si anak pemalas, jangan sampai kata-kata itu terucap dari bibir kita sebagai guru yang tugasnya mengarahkan, mendidik dan mengajar. Selanjutnya yang perlu diperhatikan itu disiplin positif. Bahwasanya disiplin positif ini merupakan salah satu hal yang utama dan pertama kita terapkan dalam sekolah. Kita berharap semua murid kita memiliki karakter yang baik, bukan hanya pandai atau cerdas dalam secara akademis saja, tetapi anak yang mampu memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan visi misi sekolah kita, menjadikan atau mewujudkan siswa yang memiliki karakter budi luhur serta memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol dulu yang tadi saya sampaikan. 6. Keyakinan kelas. 7. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Makna kata disiplin.
dengan Jain dosen. Jain dari kata disiplin atau dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata sama dengan disiplin atau musim, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa perbedaannya? Intrinsik itu dari dalam diri sendiri, sedangkan ekstrinsik datang dari luar atau pihak lain. Ketika tidak ada orang yang mengontrol perilaku mereka, mereka akan seenaknya. Tapi jika memang ada dalam dirinya masing-masing, tanpa ada teguran, tanpa ada himbauan dari pihak lain, dia akan bersikap baik. Disiplinnya akan muncul. Jadi tidak ada pengaruhnya. Lebih kuat dibandingkan dengan disiplin ekstrinsik. Disiplin, bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita nilai kebajikannya universal. Bahwasanya kebajikan universal ini Bapak Ibu tidak melihat suku, ras atau agama. Setiap sekolah pasti memiliki peserta didik yang berasal dari beberapa agama, suku. Tidak lantas ketika sekolah membuat suatu peraturan, oh ini hanya untuk orang Islam ya, oh ini hanya untuk orang Nasrani ya, ini hanya untuk kaum Buddha ya. Tidak. Bahwasanya setiap sekolah yang memiliki peserta didik dengan beragam agama baik suku ditetapkan diberlakukan untuk semua siswa yang bersekolah di tempat tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nanti. Assalamualaikum. Halo. Kita sama-sama nyanyi profil pelajaran semua. Kan diberi pakai gerakan Bapak Ibu. Siap ya? Pakai gerakan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, bukan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya nyanyikan di kelas. Baik, untuk selanjutnya materi tentang motivasi. Sebelumnya ada yang mau komen nggak? Apa sih itu motivasi Bapak Ibu? Boleh Bu ya, motivasi? Motivasi itu buat penyemangat kita ke depannya. Penyemangat ya. Boleh usaha? Boleh kasih masukan? Satu kata untuk motivasi. Buat kuliah motivasi itu apa sih? Dorongan. Dorongan. Ke depannya? Bu Haji, satu kata untuk motivasi? Ide. Ide. Buat? Dorongan. Terima kasih. Ya, betul sekali saya sepakat dengan Bapak Ibu guru semuanya bahwasanya motivasi itu merupakan dorongan kekuatan yang muncul dalam diri kita. Bahwasanya kita sebagai manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku. Kita melakukan sesuatu nih, ya. Ada kalanya kita bertindak untuk melakukan ini yang menyebabkan kita bertindak gitu. Jadi 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika kita analogikan dengan murid kita, pada saat kita memberikan tugas kepada anak itu, misalnya kita kasih PR nih, anak mengerjakan, bisa saja motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mengerjakan PR karena tugas ibu guru. Kalau saya nggak ngerjain PR, saya takut dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan seorang anak mau mengerjakan pekerjaan rumah oleh ibunya, nanti ibunya dengan alasan karena dia ingin mendapatkan imbalan. Kata orang Sunda tema yang dibutuhkan, baik kesak. Nomor 2 ini agak kurang baik karena apa? Di saat seseorang itu tidak mendapatkan imbalan, ujung-ujungnya si anak ini akan menggerutu pada saat di lain kesempatan dia diberi imbalan. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika kita analogikan dalam kegiatan pembelajaran, ada seorang anak
yang memang setiap harinya dituntut oleh orang tuanya, ayo kamu belajar. Kalau kamu belajar, kamu bakal pintar. Kalau kamu pintar, dapat ranking, mama janji, mama kasih ini, ayah kasih ini. Nah, itulah yang jadi motivasi anak dalam belajar karena adanya keinginan untuk menjadi seseorang yang orang lain inginkan. Contohnya orang tua, saya harus belajar, saya harus pintar. Kenapa? Karena orang tua saya ingin saya menjadi orang yang sukses. Dari ketiga motivasi ini merupakan motivasi yang dimunculkan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka kaitannya dengan orang lain. Seperti itu. Lanjut, keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan istilah kesepakatan. Di sini Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Boleh Bu Tia sebutkan salah satu kesepakatan kelas yang pernah Ibu bikin? Siswa harus datang ke sekolah tepat. Siswa harus datang dengan tepat waktu. Pak Agus, Bapak pernah sudah membuat kesepakatan kelas? Salah satunya? Apa itu Pak? Ketika guru bertanya, boleh menjawab Mengacungkan tangan sebelum menjawab. Hal-hal itu yang menjadi satu keyakinan yang diterapkan di setiap sekolah dengan harapan bahwa siswa bisa membuat atau meyakini apa yang dia pahami. Ya, Bapak Ibu, di acara selanjutnya, di sesi selanjutnya ada sedikit bukan apa ya, tapi saya ingin berbagi tentang ilmu yang kemarin saya dapat di lokal terakhir, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Bahwasanya dalam pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas ini berbeda. Kenapa? Pada saat Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak dengan istilah aturan kelas, aturan sekolah, tapi lebih ke keyakinan atau kesepakatan. Kira-kira kenapa Bapak tidak menyebutkan atau memberi judul aturan, tapi kesepakatan? Bisa dipahami? bisa. Ya, kenapa kira-kira? Tidak diganti dengan aturan sekolah saja, tidak usah kesepakatan sekolah. Kalau aturan harus diikuti oleh siswa tersebut ya. Kalau keyakinan mah berarti siswa itu harus yakin melaksanakan bahwa itu aturan kita yang harus dilaksanakan semua. Betul sekali, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, bahwasanya keyakinan dengan aturan itu berbeda. Bahwasanya pihak sekolah berharap dengan adanya keyakinan atau kesepakatan itu siswa tidak merasa terpaksa dengan adanya aturan. Sebenarnya memang aturan, tapi hanya dibuat lebih positif kata-katanya. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Sebelum kita ke keyakinan kelas, kalau saya nulis ini kelihatan. Sebelum ke aturan, sebelum keyakinan ada yang disebut dengan istilah aturan kelas atau ya kayak gitu. Di sini yang lebih terperinci disebut dengan keyakinan kelas. Tutup ya. Boleh Ibu menuliskan salah satu keyakinan kelas atau aturan yang Bapak Ibu buat di kelas di kertas dipnot ini, lalu tempel di barisan aturan kelas. Nanti setelah kita tulis, kita sama-sama merubah kalimat yang ada di dalam aturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, perlu diketahui bahwasanya aturan berbeda dengan keyakinan atau kesepakatan. Boleh ditulis bawahnya dikasih namanya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan aturan kelasnya. Kita sama-sama merubah istilah aturan menjadi keyakinan kelas. Pendapat dari Bu Titing yaitu tidak boleh terlambat masuk kelas. Dalam menemukan keyakinan atau kesepakatan kelas, hal yang pertama kita lakukan adalah merubah kalimat yang tadinya keharusan menjadi kalimat yang positif. Jadi jangan ada kata tidak boleh, tapi dengan tidak boleh terlambat masuk kelas. Diganti dengan siswa datang tepat waktu. Lebih enak didengar kan daripada kita tidak boleh, harus, jangan. Hindari kata-kata yang sifatnya membuat anak melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Yang kedua, melaksanakan piket bersama sebelum masuk. Ini sudah betul. Karena tidak ada kata yang membuat anak harus melakukan segala sesuatu dengan unsur keterpaksaan. Selanjutnya, tidak boleh mengobrol pada saat KBM. Lebih tepatnya mungkin kira-kira apa? Tidak mengobrol, tapi memperhatikan dulu pada saat kegiatan KBM. Kalau ngobrol pasti ngobrol ya, karena kita berinteraksi dengan teman. Maksudnya mungkin kita hanya diam tanpa ada interaksi. Selanjutnya, siswa masuk tepat waktu, ya kan kaitannya dengan disiplin. Selanjutnya, siswa harus menggunakan seragam sekolah yang rapi. Kata harus kita ganti dengan istilah menggunakan pakaian seragam sesuai dengan aturan yang berlaku. Buang sampah pada tempatnya, ini betul. Dilarang bolos. Kira-kira kalau dilarang bolos, kalimat positifnya apa ya Bapak Ibu? Harus rajin. Tidak boleh masuk. Rajin masuk sekolah. Jika berhalangan harus meminta izin. Yang terakhir, siswa harus memakai seragam sesuai aturan. Hampir sama dengan ini ya. Siswa harus memakai seragam sekolah, berarti menggunakan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas komentarnya. Jadi untuk aturan kita alihkan ke keyakinan kelas, tinggal merubah kalimatnya menjadi lebih positif. Selanjutnya kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nomor 1, tidak boleh terlambat, berarti harus datang tepat waktu. Siswa datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Ya. Melaksanakan piket bersama sebelum masuk. Gotong royong. Tidak boleh mengobrol saat KBM. Saling menghormati ketika ada orang yang sedang berbicara, Bapak, setiap anak berhak diusahakan harus mendengarkan. Saling menghormati atau menghargai. Yang ketiga, siswa masuk tepat waktu, disiplin, ya. Memakai seragam, disiplin. Buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya kaitannya dengan kebersihan. Dan tentunya juga gotong royong. Dari satu keyakinan kelas ini bisa menjadi beberapa nilai-nilai kebajikan. Terakhir, dilarang bolos, disiplin ya. Berarti terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya tentang keyakinan tadi sudah bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Bisa. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas di kelas saya, yaitu menjaga kebersihan kelas, datang sekolah tepat waktu. Keringat tidak Bapak Ibu? Ketiga, menghargai guru dan teman. Maaf, yang pertama saya ulangi, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, aktif di dalam kelas.
Yang keempat, menghargai guru dan teman. Yang kelima, tidak menyontek saat ulangan. Yang keenam, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Dan yang terakhir, keluar masuk kelas izin guru. Karena sebagaimana kita ketahui, kadang ada anak yang saat kita sedang belajar sonong aja keluar, ya. Kita biasakan melalui kegiatan-kegiatan ini, pembuatan keyakinan kelas ini, anak bisa mulai membiasakan diri disiplin, terbiasa mengutamakan sopan santun. Karena sekarang ini banyak siswa yang secara akademis luar biasa kemampuannya, pintar, cerdas, tapi akhlaknya, budi pekertinya kurang. Itulah yang sebenarnya menjadi PR buat kita semua sebagai pendidik. Bagaimana cara kita menyisipkan setiap kegiatan KBM ini bukan hanya untuk penghafalan, ya, tapi juga bisa diterapkan. Ilmu apa yang dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada satu kasus yang saya pikir ini akan menjadi gambaran buat kita. Kasus seperti ini. Ibu Julaika, seorang guru muslimah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Tommy seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dipaksa. Jika Anda menanggapi situasi seperti itu, Ibu Julaika, apa yang Anda lakukan? Jadi kasusnya seorang anak, ini sebenarnya kasus SMP, tapi saya ganti di rumah karena kita satu SD, jadi saya pakai SD. Jadi intinya kasusnya ini si anak yang merasa dirinya itu kuat, berani ketika dia mau berani mengambil makanannya hak orang lain tanpa izin. Jadi bukan dikasih tapi mengambil secara paksa. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa alasan Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya dengan makan dan minum, memiliki tempat tinggal yang layak, dan lain-lainnya. Alasan yang pertama mungkin karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi dia sendiri dengan caranya dia sendiri, yaitu dengan merampas makanan dari orang lain. Ketika si anak ini lapar, tidak punya bekal, apa yang dia lakukan? Jika kita tidak memakan, otomatis dia akan bersikap kasar pada temannya. Ini kemungkinan yang pertama, itu dia lapar, dia ambil makanan temannya, dia makan tanpa dia meminta izin terlebih dahulu. Ini menjadi satu masalah. Kemungkinan yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi pernah memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang terpenuhi adalah kurangnya kasih sayang dan cinta yang diberikan orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu pernah nggak menemukan kasus ini? Ini benar teh. Ini anaknya kok kayaknya bilang, tapi kok galak temennya. Pas kita datangin orang tuanya, nggak percaya orang tuanya karena kalau di rumah dia itu diam, sementara di kelas dia, di sekolah dia itu aktif, tapi aktifnya menjadi yang negatif. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang, tidak adanya perhatian dari orang tua. Dengan harapan ketika orang tuanya datang ke sekolah, orang tuanya akan memperhatikannya, walaupun dengan alasan dia telah melakukan kesalahan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kurang makan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak Pak Bu yang boleh dibilang dia itu tidak diterima keberadaannya, sering jadi bahan bulian, sering menjadi bahan olok-olokan oleh temannya, seperti itu. Kalau Pak Agus bilang muklas ya, yang menjadi ini kelas sekolah kita. Selanjutnya alasan yang ketiga,
Kemungkinan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia ingin berkuasa. Nih Tommy, saya berani mengambil makanan teman saya. Mereka pasti takut sama saya. Mereka tidak akan melawan saya. Dia merasa ingin menjadi penguasa. Ya, itu yang ketiga, kekuasaan. Selanjutnya, alasan Tommy yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kebebasan. Dia merasa saya bebas mengambil makanan teman saya. Bodoh amat teman saya mau ngasih, maka penting saya ambil, saya makan. Karena saya ingin merasakan apa yang mereka makan. Jadi ada unsur kebebasan. Selanjutnya, alasan Tommy yang kelima yaitu karena dia ingin melakukannya dengan iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Dia senang mengisengin teman-temannya. Ada kepuasan tersendiri setelah dia menjahili atau membuat teman-temannya nangis atau kesal. Ada itu yang disebut dengan kesenangan. Jadi ada kesenangan, kebebasan, penguasaan. Lantas yang pertama tadi kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini sebenarnya yang paling pokok dalam materi budaya positif, yaitu kita memiliki 5 posisi kontrol. Seringkali pada saat kita menjumpai anak murid kita yang melakukan kesalahan, yaitu dengan apa Bapak Ibu? Menghukum. Memang ada posisi menghukum, yaitu dengan memberikan hukuman secara fisik. Kita berharap dengan adanya hukuman ini siswa menjadi jerak dan tidak melakukan untuk yang kedua kalinya. Saya yakin setiap kelas itu punya karakternya masing-masing ya. Sering kita mengobrol di ruangan kantor Bapak Ibu. Ketika kita mengobrol, ada saja tiap kelas itu siswa-siswa yang terlihat menonjol dalam hal yang negatif. Di kelas ketiga ada, saya yakin di kelas 2 juga ada, Ibu Lia juga ada. Karena apa? Karena setiap kelas itu mewakili karakter dari anak-anak tersebut. Kita tahu bahwa setiap anak itu unik, berbeda satu sama lain. Tapi selalu ada saja yang disebut dengan pengganggu, ya, pengganggu yang akhirnya menimbulkan keributan di dalam kelas, kekacauan pada saat kegiatan pembelajaran. Yaitu kontrol yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru pada saat kita mengarahkan siswa, hal-hal dibaliknya tidak, kalau menurut teori, sebagai penghukum ini harus dihindari. Karena kalau kita memberikan hukuman, bukannya dengan arti tambah disiplin, tapi malah sebaliknya. Apalagi anak yang terbiasa dengan diberikan kekerasan, betul Ibu, yang biasa dikerasi oleh orang tuanya, saat kita melakukan hal yang sama di sekolah, dia tidak akan nurut. Tapi harusnya kita membalikkan bagaimana istilahnya melakukan pengarahan kepada anak terbalik dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Perasaannya keras, kita harus dilembut, halus. Ibu juga pernah mengatakan bahwasanya jadi merasa bersalah ini pada saat si anak ditegur, jangan membuat anak merasa pokoknya intinya, jadi si anak itu dibuat dia itu bersalah, tapi dengan gaya bahasa kita, dengan cara kamu gimana sih nak, kamu gak kasihan sama ibu udah ngajarin kamu dan nasihatin kamu gini, kok kamu turut? Anak itu ketika kita mengeluhkan sikap dia, pastinya akan merasa, oh ya saya salah. Tapi ketika kamu ini dasar anak nakal, anak bawel, dia semakin dimarahi. Ketika mata gurunya melotot, tangannya menunjuk, dia akan semakin mengangkat mengusulkan dadanya. Memangnya hanya saya saja yang bersalah. Dia akan seperti itu. Itu menurut teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Rasanya kalau sebagai teman, kita sebagai guru di SD, di mana anak-anak itu masih bersifat menuruti, istilahnya
guru dari diri. Sebagai teman itu agak kurang pas karena kebanyakan anak SD apalagi 1, 2, 3 itu kita menganggap kita itu seperti ayah dan ibunya di rumah. Ya, lain halnya mungkin kalau untuk posisi kontrol yang ketiga dan keempat ini cocoknya untuk mereka yang mengajar di SMP atau SMA bahkan SMK. Yang selanjutnya yang terakhir langsung lagi ke manajer. Kalau ke manajer itu posisinya lebih baik daripada tahapan yang 1, 2, 3, 4, 5. Bahwasanya guru mengelola, jadi bukan hanya mengelola pembelajaran saja, tapi belajar mengelola emosi. Bagaimana cara kita menghadapi siswa pada saat bermasalah. Terus kita tahu ilmunya bagaimana cara menghadapi anak. Lebih dalamnya ada di ilmu psikologi ya Bapak Ibu. Nah ini perbandingannya. Manajer ini pasal paling baik karena hasilnya pun, mohon maaf di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jika kita melakukan penghukuman atau pembuat rasa masalah, identitasnya akan gagal. Bahwasanya lihat dari cirinya, kalau di bahasanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ucapan yang diucapkan oleh guru. Sedangkan pada saat membuat rasa, ada perkataan seperti ini, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres Nah yang ketiga, sedangkan dalam manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi nanti ada videonya sambil kalau waktunya tidak cukup, langsung saja. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu. Saya melakukan kegiatan skenario kasus, di mana ada 2 kasus laki-laki dan perempuan. Yang satu dia itu kasusnya memarahi teman sekelompoknya ketika kedapatan tidak mengerjakan. Si temannya itu hanya berleha-leha, sementara yang lain sibuk bekerja. Temannya ini malah diam. Dia merasa kecewa dengan temannya. Dengan kondisi marah, dia marah ke temannya di depan teman-temannya yang lain. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah anak didik saya kelas 6, namanya Keila Italian ini. Dia memarahi temannya, Fadil namanya, ketika si Fadil ini tidak mengerjakan tugas yang seharusnya dia kerjakan. Langkah pertama yang saya ambil adalah saya tidak menegurnya pada saat hari itu. Saya mendiamkannya karena memang tahapannya seperti itu, harus dengan yang pertama menstabilkan. Anak dipanggil ke kantor dengan kondisi di kantor tidak ada siapa-siapa. Jadi menstabilkan identitas ini, anak sedang marah, emosinya sedang memuncak. Ketika kita datang dan memarahi dia akan semakin marah, merasa disudutkan. Ibu kok pasti dia bikinnya saya membela Fadil. Nah, Fadil sudah tahu jelas-jelas dia salah. Tapi dengan menstabilkan identitas, ada ucapan-ucapan yang membuat dia menjadi tenang. Jadi ada beberapa ucapan yang harus diucapkan oleh guru, yaitu kamu kenapa? Kamu kenapa berbuat seperti itu? Tapi saya nanya, ada apa? Kamu kenapa melakukan hal seperti itu? Ibu juga pernah marah dulu. Jadi kita bercerita dulu untuk menurunkan emosinya, cooling down dulu. Jadi jangan kenapa kamu tadi marahin Fadil? Apa kamu marahin orang? Teman kamu sendiri. Jadi jangan ada kata-kata yang seolah-olah dia itu dibuat kamu salah. Tapi enggak seperti itu. Tapi kita kasih dulu ucapan-ucapan yang membuat dia, oh iya saya salah. Dia akan berjanji untuk selanjutnya tidak akan mengulangi. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita tanya apa yang udah kamu berbuat sama teman-teman. Saya marahin Fadil, kenapa? Gini. Nah sekarang ini kira-kira kalau Fadil kamu marahin kepada teman saya dihati enggak? Iya. Terus kamu merasa nggak kalau kamu tuh melakukan satu kesalahan? Iya. Terus gimana caranya kamu supaya kamu tidak merasa bersalah? Nah, kita tanya, bagaimana keyakinan kelas? Nih, di sini saya tanya, kamu masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Yang apa? Menghargai teman. Tuh, kamu udah tahu berarti dalam kesepakatan kelas pun kamu sudah tahu bahwasanya kita harus saling menghargai, sekalipun teman kamu itu melakukan kesalahan, tapi
kita berusaha untuk tidak berbuat semena-mena. Hal apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menemukan teman yang seperti itu? Laporkan padanya. Biar ibu yang menanganinya. Kamu tidak perlu memarahi temanmu. Yang ibu khawatirkan adalah dia menyimpan rasa dendam di kemudian hari pada kamu. Selanjutnya, nah ini yang kasus yang kedua, namanya Hafiz. Dia datang telat, berkali-kali dia datang telat ke kelas. Ketika dia datang ketika pembelajaran sudah hampir dimulai, bahkan sudah dimulai beberapa kali pertemuan. Sama halnya dia juga adanya gimana Bapak Ibu? Ya, jadi si anak ini sama. Hal yang pertama kita lakukan, tidak boleh memarahi anak pada hari atau waktu tertentu. Tapi kita panggil ke kantor dalam kondisi tidak ada siapa-siapa. Jadi dia merasa dihargai pada saat itu. Saya sudah melakukan kesalahan, tapi guru tidak marah, malah memberikan saya solusi bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahannya. Ternyata si anak ini kesiangan karena dia tidur terlalu malam, kesenangan main HP. Akhirnya bobonya itu tidur itu terlalu malam, bangunnya kesiangan, otomatis dia datang telat ke sekolah. Sama tindakannya seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga memposisikan, ibu juga suka nonton TV. Kita tanya, dia itu suka nonton apa? Kasih penguatan. Oh, kamu suka nonton kartun ya? Sama, anak ibu juga senang kartun. Kamu kartun apa yang kamu suka? Gitu kan? Kita nanya-nanya di balik itu. Lantas kita menasihatinya, boleh nonton TV, boleh nonton kartun kalau yang kamu suka, tapi ada tapinya. Dari situ kamu harus bisa mengurangi jam nontonnya. Biasanya kamu nonton sampai jam berapa? Nah, gimana kalau besok diajak? Gimana kalau besok tidurnya jam segini? Ya nanti kamu gak kesiangan seperti itu. Terus kembali tanya dulu, kamu masih ingat gak keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita bikin? Coba sebutin satu-satu. Dia apa katanya? Nah, salah satunya apa? Datang sekolah tepat waktu. Berarti Abi sudah melanggar kesepakatan yang kita bikin. Abi sadar nggak kalau Abi sudah melanggar? Ya udaha bukan? Gimana tuh buat kedepannya? Abi mau nggak merubah diri? Ya Bu, dengan cara seperti apa? Dengan tidak datang ke sekolah terlambat seperti itu. Nah, ada kegiatan atau ekspresi kita yang memberikan pengalaman. Anak senang sekali kita jaga tangannya. Kalau itu Apis janji ya sama ibu, kalau mulai besok Apis tidak boleh datang kesiangan. Caranya, nah balik diri. Caranya Apis jangan tidur terlalu malam, biar besok bisa bangun lebih cepat dan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini seperti itu kasus yang pernah saya aplikasikan atau implementasikan dalam kelas saya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu juga sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau langsung kita tutup saja. Karena waktu juga sudah memasuki waktu sholat zuhur, saya akhiri pemaparan saya terkait pemaparan diseminasi budaya positif di kelas 6 di lingkungan SDN Raja 6. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Saya berharap semoga apa yang saat ini saya sampaikan untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di SDN 6 ini bisa berdampak walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipit atas pemaparannya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Pipit Nita Fatimah. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tadi 56 Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Ramadan. Saya Kepala Sekolah SDN Rancaikek 6. Pada kesempatan hari ini, saya mengapresiasi sekali salah seorang guru yang bertugas di SDN Rancaikek 6, yaitu Ibu Pipit Nita Fatimah. Beliau pada saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mengapresiasi sekali program yang beliau ikuti. Karena apa? Karena ini adalah program yang dapat mengembangkan kemampuan bekal untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Tentunya juga mudah-mudahan nanti setelah menyandang guru penggerak, Ibu Pipit Nita Fatimah dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memajukan SDN Rancaikek 6, dan tentunya juga mudah-mudahan apa yang Ibu ikuti sekarang ini menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti program-program yang seperti Ibu ikuti. Ibu Pipit Nita Fatimah ini beliau saya lihat sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan secara online maupun daring. Nah, ini tentunya amat sangat saya apresiasi sekali. Kenapa? Karena pelatihan ini dapat mengembangkan potensi diri, dapat menjadi bekal sebagai tenaga guru untuk menjalankan tugasnya. Dan tentunya nanti apabila Ibu Pipit Nita Fatimah ini telah mengikuti, telah mengakhiri pendidikan guru penggerak ini, tentunya sangat diharapkan sekali bisa menularkan ilmu-ilmunya pada rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Sebagai kepala sekolah, tentunya saya cuma bisa mendukung, mendoakan semoga Ibu dapat menyelesaikan pendidikannya dan menyandang sebagai guru penggerak. Terima kasih pada Ibu Pipit Nita Fatimah atas kemauannya ini, dan mudah-mudahan Ibu dapat menyelesaikan program pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rahimat Nurwanda, rekan dari Ibu Pipit Nita Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Rancaikek 6. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit Nita Fatimah yang telah melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami. Besar harapan saya semoga kita bisa mewujudkan budaya positif secara optimal guna mewujudkan pendidikan yang memihak pada murid, serta dapat berkolaborasi secara bersinergis. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Pipit Nita Fatimah, semoga senantiasa dimudahkan hingga akhir program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.